kontrak konstruksi jangka panjang. Penjelasannya yaitu kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, dan beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangnya. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan, atau tarif tetap lagi kenaikan biaya. Kemudian yang ketiga adalah kontrak biaya plus. Kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah presentasi terhadap imbalan tetap. Sebagai contoh yaitu 17.9 penentuan nilai pendapatan kontrak. Suatu kontrak memuat klausul tentang eskalasi biaya penyesuaian biaya untuk menyesuaikan harga kontrak terhadap tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah. Nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait adalah 7%. Kemudian pertanyaannya yaitu tentukan jumlah kenaikan atau penurunan pendapat kontrak untuk periode tersebut. Untuk mencari pendapatan kontraknya yaitu nilai kontraknya itu sebesar 2 miliar. 2 miliar dikali 7%, dapatnya itu 140 juta. Selanjutnya itu terkadang suatu kontrak konstruksi memuat klausul tentang penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Nilai yang disetujui dalam kontrak awal adalah 3 miliar rupiah. Penalti yang disetujui adalah 2 juta rupiah per hari keterlambatan akibat suatu masalah yang dialami oleh kontraktor. Penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan selama 10 hari setelah tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pertanyaannya itu tentukan berapa kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Yang tadi ada kenaikan, dan sekarang penurunan atau turun. Cara mencarinya yaitu 2 juta, kontrak tadi 2 juta. Dua miliar dikali 10 kan keterlambatan 10 hari, maka dikali dengan 10 hari. Dikali 10 hari hasilnya yaitu 20 juta. Hasilnya yaitu 20 juta. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Metode presentasi penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan presentasi penyelesaian. Kemudian metode biaya terpulihkan. Ketika metode presentasi penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya. Kemudian contohnya selanjutnya itu pengukuran pendapatan. Rumusnya itu pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurangi estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Sebagai contoh yaitu 17.10 metode persentase penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis. Ini contohnya, contoh semua ini untuk mencari 2 juta ini
18 juta dikurang dengan 16 juta, maka dapat hasil estimasi 8 contohnya itu 2 juta. Untuk tahun kedua yaitu 18 juta dikurang 16 juta 200, hasilnya 1 juta 800. Dan tahun ketiganya juga begitu, 18 juta dikurang dengan 1 juta 800, 16 juta 200, maka dapat 1 juta 800. Kemudian 25 ini datang dari mana? Untuk mencari 25% yaitu 4 juta. 4 juta dibagi 16 juta, kemudian dikali 100%, maka dapat 25%. Begitu juga untuk tahun kedua, yaitu 11.664.000 dibagi 16 juta 200, maka dapat dikali 100%, maka dapat 72%. Untuk tahun ketiga juga begitu, 18 juta dikurang 16 juta 200 dibagi 16 juta 200, maka dapat dikali 100%, maka dapat hasil 100%. Untuk mencari, ini adalah jurnal dari ini semua. Untuk mencatat biaya konstruksi tahun pertama itu pekerjaan dalam proses sebanyak 4 juta, kemudian di debit, kemudian di kreditnya material, kas, utang dan lainnya sebesar 4 juta juga. Untuk tahun kedua juga itu sebesar 7.664.000 di debit, dan di kreditnya itu 7.664.000 untuk material, kas, utang dan lainnya. Dan tahun ketiga untuk pekerjaan dalam proses di debitnya itu 4.236.000, dan di kreditnya yaitu material, kas, utang dan lainnya 4.536.000. Kemudian untuk mencatat tagihan termin, ada akun piutang usaha itu tahun pertama itu sebesar 3.600.000. Untuk terminnya itu 3.600.000 juga di debit yang tadi di kredit. Kemudian untuk tahun kedua piutang usahanya sebesar 9.600.000 di debit, dan di kreditnya yaitu 9.600.000 juga terminnya. Kemudian tahun ketiga 4.800.000 di debit, dan di kreditnya 4.800.000. Untuk mencatat penerimaan tagihan ada 2 akun, yaitu akun kas sebesar 3 juta di tahun pertama, kemudian di kreditnya itu di usaha 3 juta di kredit. Kemudian tahun keduanya untuk kas sebesar 7 juta juga, dan untuk utang usaha 7 juta di kredit. Begitu juga untuk tahun ketiganya di kas di debit 8 juta rupiah, dan di kreditnya utang usaha 8 juta rupiah. Untuk contoh tabel 17 4 estimasi pendapatan beban dan laba yang dialokasi PT Warna Karya. Itu tahun pertama pendapatan sebesar 18 miliar dikali 25%, dapat 4.500.000. Kemudian untuk bebannya itu yang di atas, beban diturunkan ke bawah 4 juta. Kemudian 4.500.000 dikurangkan 4 juta dapat 500.000. Untuk diakui di periode lalu karena tidak ada transaksi di tahun lalu, maka di skip aja. Kemudian diakui periode berjalan itu 4.500.000, dan bebannya 4 juta sama dengan dikurangi dapat 500.000 sama dengan ini. Kemudian untuk tahun kedua pendapatannya itu 18 miliar dikali dengan 72%, maka dapat 12.690.000. Untuk bebannya itu 11.664.000, maka dikurang sama dengan hasilnya 1.296.000. Untuk tahun keduanya itu 4.500.000 di pendapatannya, dikali bebannya 400 dapat 500.000. Nah, ini
dikurang 12.960.000 dikurang 4.500.000 maka dapat 8.460.000. Dan juga begitu pula di bawahnya 11.664.000 dikurang 4 juta sama dengan 7.664.000. Maka ini dikurang, maka dapat hasil 769.000. Dan untuk tahun ketiganya pendapatan itu 18 miliar dikali 100% maka dapat 18 juta. Untuk bebannya itu 16.200.000. Untuk diakui di periode lalu itu sebesar 12.960.000. Untuk bebannya itu 11.664.000. Sama dengan tahun kedua ini dikurang, maka yang hasil dari pendapatannya itu 5.040.000. Untuk bebannya itu 4.536.000. Ini dikurang dapat hasil 504.000. Kemudian laba kotornya 1.800.000 karena dapat 1.800.000 karena dikurang 18 juta dikurang 16 juta maka 16.200.000 maka dapat 1.800.000. Jurnal untuk selanjutnya itu jurnal pengakuan pendapatan beban dan laba adalah sebagai rekod dalam ribuan rupiah. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, pekerjaan dalam proses atau laba kotor sebesar untuk tahun pertama sebesar 500.000 rupiah. Untuk tahun kedua itu 796.000, kemudian 544.000. Kemudian untuk beban kontrak itu 4 juta. Kemudian untuk tahun kedua 7.664.000 dan tahun ketiga 4.536.000. Ini di debit. Kemudian di kredit itu pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak itu di tahun pertama itu sebesar 4.500.000 dan tahun kedua 8.460.000 dan tahun ketiga 5.040.000. Kemudian untuk mengakui penyelesaian kontrak ada dua akun yaitu di debit itu termin sebesar 18 juta. Kemudian pekerjaan dalam proses di kredit yaitu 18 juta juga. Selanjutnya itu perusahaan menyajikan pada laporan bersih keuangan. Yang pertama yaitu jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset. Yang kedua yaitu jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Sedangkan untuk pekerjaan dalam proses dengan jumlah termin yang menjadi pekerjaan atau proses dalam periode berjalan maka perusahaan menyajikan jumlah utang bruto dari pelanggan selisih antara tagihan termin. Untuk contohnya yaitu 17.6 laporan laba rugi komprehensif PT Buana Karya dalam ribuan rupiah. Yaitu pertama ada pendapatan kontrak. Itu tahun pertamanya itu 4.500.000, tahun keduanya itu 8.460.000 dan tahun ketiganya sebesar 5.040.000. Untuk beban kontrak itu 4 juta untuk pertama dan untuk tahun keduanya itu 7.664.000 dan tahun ketiganya sebesar 4.536.000. Kemudian ada laba kotor. Tahun pertamanya itu 500.000 dan tahun keduanya 796.000 dan tahun ketiganya 544.000. Itu 17.7 laporan posisi keuangan pada PT Buana Karya pada ribuan rupiah. Ada aset lancar, gas, tagihan kotor, piutang termin. Gasnya itu kosong, tagihan kotornya sebesar 900.000 dan piutang terminnya 600.000 pada tahun pertama. Kemudian tahun kedua itu ada tagihan kotor non, piutang terminnya sebesar 3.200 dan tahun ketiganya itu 0.
Untuk tagihan kotor yang utangnya itu nol. Untuk viabilitas ada utang lunas untuk nol. Untuk tahun kedua yaitu 240.000. Kemudian utang ketiganya yaitu nol. Akuntansi keuangan menengah, pengungkapan pada laporan keuangan, jumlah pendapatan kontrak yang diakui, kemudian metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak, pengakuan taksiran rugi pada periode berjalan yang secara total menerima keuntungan, rugi dalam satu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Contohnya itu 17 perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. PT Ambarawa membangun jembatan untuk langganya. Di tahun kedua, estimasi biaya penyelesaian kontrak adalah sebesar 3.250.000 revisi dan biaya yang terjadi dalam tahun kedua adalah sebesar 2 miliar. Nilai kontrak adalah 5 miliar 500 juta. Data tahun pertama adalah sebagai berikut. Itu ada harga kontraknya itu sebesar 5 miliar 500 juta. Kemudian beban periode berjalan besar 1 miliar. Kemudian estimasi biaya penyelesaian 4 miliar. Kemudian persentase penyelesaian 25%. Pendapatan yang diakui 1.375 juta. Dan laba kotornya tahun pertama itu 375 juta. Untuk mencarinya itu pendapatan kontrak sebesar 1.360.587.000. Kemudian beban kontraknya sebesar 2 miliar. Kemudian dapatlah rugi pendapatan kontrak beban dikurang beban kontrak itu dapat hasil 232.413.000. Ayat jurnalnya yang dibuat ketika pendapatan dan beban kontrak adalah yang di debit itu beban kontrak sebesar 2 miliar. Kemudian di kreditnya pendapatan kontrak sebesar 1.760.587.000 dan pekerjaan dalam proses rugi 232.413.000. PT Ambarawa akan melaporkan rugi sebesar 232.413.000 pada periode berjalan tahun kedua. Total nilai kontrak masih memberikan laba sebesar 250 juta. 5 miliar 500 juta. Harga kontrak dikurangi estimasi biaya terakhir total sebesar 5 miliar 250 juta. Untuk contoh 17-13 terlakukan amputasi untuk konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai bahwa kontrak ini telah mengakui laba di tahun pertama sebesar 20 juta. Berdasarkan metode persentase penyelesaian pada tahun kedua, ini manajer PT Anggara memperkirakan kontrak ini akan merugi secara total sebesar 30 juta. Data tentang nilai kontrak adalah sebagai berikut. Itu harga kontraknya itu tahun pertama sebesar 500 juta rupiah. Tahun keduanya itu 500 juta rupiah juga. Estimasi total biaya kontrak sebesar 400 juta rupiah dan 530 juta rupiah. Estimasi laba kotornya itu 500 dikurang 400 dapat 100 juta rupiah. Laba yang diakui tahun pertama 20% persentase penyelesaian sebesar 20 juta rupiah. Estimasi ruginya itu 30 juta rupiah. Total rugi dari kontrak sebesar 5
30 juta rupiah harus diakui semua pada periode berjalan tahun kedua. Bagaimana perlakuan terhadap laba yang telah diakui pada tahun pertama sebesar 20 juta. Laba yang diakui pada tahun pertama harus dibalik dan rugi kontrak total sebesar 30 juta. Harus diakui seluruhnya pada tahun kedua. Dengan demikian, manajemen akan mengakui rugi sebesar 50 juta di tahun kedua, 30 juta rugi kontrak keseluruhan dan kembali 20 juta laba tahun pertama. Rugi ini merupakan hasil revisi dari estimasi biaya penyelesaian kontrak oleh karena itu diakui sebagai beban periode berjalan, bukan sebagai jumlah penyesuaian periode lalu. Perubahan estimasi biaya kontrak yang kemudian mengakibatkan kerugian dan nilai kontrak diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Mengacu kepada PSAK nomor 25 akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan perubahan estimasi ini diakui pada periode berjalan ketika perubahan tersebut terjadi dan periode selanjutnya. Itu contoh 17 pengakuan pendapatan beban dengan metode biaya terpulihkan. Dengan menggunakan registrasi yang sama pada PT Buana Karya dengan asumsi perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan karena hasil pekerjaan kontrak tidak dapat diakui dengan ada, maka PT Buana Karya mengakui pendapatan hanya sebesar biaya terjadi yang diharapkan dapat terpulihkan. Setelah semua biaya kontrak diakui, maka perusahaan baru dapat mengakui laba. Jika demikian, maka PT Buana Karya akan melaporkan pendapatan dan beban selama tahun pertama sampai tahun ketiga seperti pada tabel berikut dalam ribu rupiah. Tabel 17 yaitu pendapatan dan beban PT Buana Karya berdasarkan metode biaya terpulihkan. Untuk tahun pertama itu pendapatan sebesar 4 juta rupiah, bebannya 4 juta rupiah, kemudian di tahun kedua kosong, kemudian tahun ketiga diakui di periode berjalan sebesar 4 juta rupiah dan bebannya 4 juta rupiah. Kemudian laba kotor tahun kedua pendapatan sebesar 11 juta 664 ribu. Diakui di periode lalu pendapatannya itu 4 juta, ini dikurang 11 juta 664 dikurang 4 juta, maka dapat hasil 7 juta 664 ribu. Kemudian untuk beban ketiga itu untuk akumulasinya 11 juta 664 ribu. Diakui di periode lalu 4 juta dikurang, maka dapat hasil 7 juta 664 ribu. Kemudian ada laba kotor. Laba kotornya tadi kita skip tahun. Kemudian tahun ketiga pendapatan 18 miliar dikali 100%, maka dapat hasil 18 juta. Kemudian diakui di periode lalu itu 11 juta 664 ribu ini dikurang, maka dapat 6 juta 336 ribu. Untuk beban ketiga itu akumulasinya 16 juta 200 dikurang 11 juta 664 ribu, maka dapat hasil 4 juta 536 ribu. Kemudian laba kotornya itu diakumulasi 1 juta 800. Kemudian ini tidak ada kosong, maka dilanjutkan ke sini sebesar 1 juta 800. Ini dapat ini dikurang 1 juta 800. Dengan untuk mengakui pendapatan dan beban kotor selama periode adalah dalam ribu rupiah. Untuk mengakui pendapatan dan beban terkait di debit itu pekerjaan dalam proses laba kotor tahun pertama. Kemudian beban kontrak sebesar 4 juta untuk tahun kedua itu 7 juta 664 ribu. Tahun ketiga itu 4 juta 536 ribu. Kemudian di kreditnya itu pendapatan kontrak. Tahun pertama sebesar 4 juta rupiah, kemudian tahun keduanya 7 juta 664 ribu, kemudian tahun ketiganya itu 6 juta 336 ribu. Ini di kredit. Kemudian untuk mengakui penyelesaian kontrak ada dua akun itu termin dan pekerjaan proses. Termin ini di kredit
besar 18 juta. Kemudian bekerja dalam proses di kredit yaitu 18 juta. Sekian dari saya, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.